Mbak Denada itu tidak mengakui Reza sebagai anak itu. Jadi jika statement saya dianggap mengecewakan, mohon maaf. Si Reza ini kan udah 24 tahun, udah dewasa. Kenapa baru speak up sekarang? Hah? Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus lagi viral dan trending di sosial media. Ya, kali ini kita bakal mendengarkan dari sisi klarifikasi dari Irfan Hakim. Dan akhirnya Denada itu mengakui kalau Reza itu adalah anaknya, teman-teman ya. Ya, menarik kan? Ya, yaudah yuk kita bahas. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan info-info yang sedang viral maupun sedang trending di sosial media. Kita bakal mengkupas semua kasus di channel ini. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Mungkin kalian udah nonton lah ya video yang kemarin yang dimana Irfan Hakim itu membela Denada. Ya, mungkin ada di konten yang ini ya. Irfan Hakim yang ini ya. Di tahun-tahun ini berkelanjutannya. Akhirnya Irfan Hakim itu muncul dengan klarifikasinya. Kita dengerin klarifikasinya karena dia dihujat oleh netizen ya. Semalam gue baru live DMD. Waalaikumsalam. Pagi ini gue sedang ada di Ciamis. Sepanjang jalan gue baca-baca dan buka-buka sosmed. Banyak banget serangan dan hujatan buat gue. Sejujurnya gue juga bingung. Kok mengarahnya jadi ke sini ya? Gue ceritain. Gue tahu lu semuanya kecewa. Kesannya gue menormalisasikan tentang hubungan ibu anak ibu yang tidak jelas. Kemudian gue mendukung, mensupport tentang hal itu. Itu kenapa bisa muncul? Karena ada framing antara podcast di Densu dengan tugas gue di acara FYP Trans 7 wawancara Bang Hotman Paris. Itu tidak seperti yang dibayangkan. Pasti orang mikirnya gue bertanya ke Bang Hotman mengenai usia 24 tahun kenapa baru bertanya tentang hak anak kepada ibunya. Dipikirnya itu ditanyakan setelah podcast Densu. Itu terjadi tanggal 20 Januari. Saat itu gue harus wawancara Bang Hotman Paris di acara FYP live. Tapi karena macet akhirnya gue wawancaranya lewat Zoom meeting dari jalan. Bang Hotman ada di studio. Saat itu ya diangkat mengenai Inara Rusli, mengenai Denada dan ada beberapa kasus lainnya. Saat itu di tanggal 20 Januari belum ada statement jelas dari kedua belah pihak. Ada statement dari pihak Reza, tapi belum sepanjang yang ada di Denny Sumargo. Di tanggal 20 Januari, komentar orang-orang saat itu masih bertanya mengenai kenapa baru sekarang di umur 24 tahun. Kenapa bertanya dan minta tanggung jawab kepada ibu? Bapaknya mana? Bukankah anak itu tanggung jawab bapak? Kemudian ada bertanya lagi, apakah ini benar anaknya Denada? Dan lain sebagainya. Hal itu gue tanyain ke Bang Hotman. Jawaban Bang Hotman, kenapa baru sekarang? Ya mungkin karena baru sekarang melek hukum dan lain-lain. Oke. Terus saya juga bertanya, kenapa Bang Hotman? Orang-orang juga bertanya kenapa ke ibunya, tidak ke bapaknya. Bang Hotman pun menjelaskan, jika lahir dari sebuah pernikahan resmi, maka bapak yang tanggung jawab. Jika misal diduga lahir dari luar nikah, berarti ibu yang tanggung jawab. Oke, itu tanggal 20 Januari. Seminggu kemudian baru ada podcast dari Sumargo bersama Reza panjang lebar menceritakan tentang kronologinya. Dibaliklah sama seseorang gak tahu siapa. Kesannya gue berkomentar mengenai pengakuan Reza, terus gue menyaksikan dan juga gue berada di salah satu pihak. Dengar ya, jika ibu tidak mengurus anaknya, salah. Begitupun jika ada komunikasi yang kurang baik antara ibu dan anak dan ibu, itu juga salah. Gue ini ada seorang anak, gue juga seorang bapak. Seperti itu. Jadi gue tidak membenarkan itu semuanya. Lalu kenapa sikap gue katanya merangkul Denada, melindungi? Mungkin gini ya, hampir sebagian besar orang mendengarkan hanya dari satu pihak saja. Mungkin gue diberikan kesempatan mendengarkan dari dua belah pihak. Gue melihat pengakuan dari podcast itu, gue pun menerima cerita dari pihak Denadanya yang belum bisa disebarluaskan. Dan saya tidak berpihak kepada salah satu pun. Karena menurut saya, apa yang disampaikan oleh Denada, apa yang disampaikan oleh Reza, itu hak mereka untuk bersuara. Apakah yang disampaikan itu benar? Tidak pernah ada yang tahu. Aku malah curiga kenapa Denada malah bersuaranya ke Irfan Hakim doang. Kenapa nggak ke media? Kan dia sampai detik ini belum ada bersuara kan? Cuma pengacaranya saja yang bersuara. Sayangnya statement Denada atau cerita Denada kepada saya dan teman-teman circle kecilnya, ya kami tidak bisa mengatakannya, tidak bisa mengungkapkannya. Itu hak dari Denada. Pagi hari ini gue buka berita, ternyata katanya pihak kuasa hukum dari Denada sudah mulai membuka pengakuan, mengaku Denada bahwa dia adalah anaknya. Alhamdulillah.
Mbak Denada itu tidak pernah tidak mengakui Reza sebagai anak itu. Reza ini bukan sekedar diakui atau gimana ya sebagai anak ya, bahkan dibiayai, difasilitasi, disekolahkan. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik, komunikasi dan hubungan yang baik antara ibu dan anak, begitupun sebaliknya. Mudah-mudahan tidak ada pihak yang memanfaatkan momen ini untuk kepentingan sendiri, dari pihak dalam maupun pihak luar. Kita semuanya pihak luar. Kenapa kita kisruh semuanya? Jadi jika statement saya dianggap mengecewakan, mohon maaf. Tapi sebetulnya tidak seperti itu kejadiannya. Masalah waktu yang diputar-balikan, framing akhirnya membuat kesannya saya mendukung salah satu pihak. Saya adalah host talk show, saya tidak boleh berpihak kepada salah satu narasumber. Saya harus netral. Dan saya pun melakukan hal itu sampai titik ini. Oke, seperti itu. Terima kasih hujatannya, terima kasih tuduhannya, terima kasih kata-kata kasarnya. Tidak hanya kepada saya, tapi bahkan kepada anak-anak saya, istri saya, dan keluarga saya. Saya jarang membuat video klarifikasi seperti ini, tapi tampaknya sekarang saatnya saya harus membuat ini supaya tidak terjadi fitnah pada saya. Oke, sukses untuk Denada, sukses untuk Reza. Mudah-mudahan kasus ini cepat selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sih inti poinnya yang aku tangkep ya, ini mungkin berdasarkan keyakinan aku sendiri kan. Yang mana aku tangkep lebih ke pertanyaan dari Irfan Hakim sih. Ya kalau dia nggak respect dengan si Reza tersebut ya, mau itu di dance udah tayang atau belum, harusnya pertanyaan kayak gitu kan nggak dilontarkan oleh seorang host ya. Itu dia sehingga buat netizen kayak panas nih ke Irfan Hakim ya. Kok malah kesannya membela gitu kan. Harusnya usia 10 hari Reza wiri-wiri di podcast, bukan di usia sekarang. Oke. Nah, dari situ kan kayak Denada, Irfan Hakim aja sampai klarifikasi. Akhirnya Denada ini mengakui kalau Reza itu adalah anaknya. Ini yang makin menarik lagi nih. Kita lihat ya. Akhirnya Denada mengakui bahwa Reza Rizky Rosano adalah anak kandungnya. Anaknya. Namun bukan dari Denada. Hal ini disampaikan oleh pengacaranya, Iqbal. Terkait Denada yang terus bungkam, Iqbal mengatakan kalau kliennya masih syok atas gugatan penelantaran anak yang diajukan Reza di Pengadilan Negeri Banyuwangi. Iqbal menegaskan, Denada tidak pernah memiliki niat untuk tidak mengakui Reza sebagai anaknya. Bahkan, segala kebutuhan hidup Reza diklaim sudah dipenuhi dengan sangat layak oleh keluarga besar penyanyi tersebut. Bukan hanya diakui, Iqbal juga mengklaim kalau Denada yang selama ini membiayai hidup Iqbal hingga sekolahnya di Banyuwangi. Karena itu, Iqbal heran mengapa sampai ada gugatan di pengadilan, padahal komunikasi pun terus terjalin. Mengenai kabar Reza yang harus bekerja sebagai sopir dengan gaji kecil, Iqbal memberikan pembelaan. Ia mengatakan bahwa hal itu adalah bagian dari cara keluarga mendidik Reza agar menjadi pribadi yang mandiri dan punya daya juang. Iqbal justru membongkar fakta bahwa Reza selama ini menikmati fasilitas yang mewah dan bergaya hidup cukup berlebihan alias hedon di kampung halamannya. Nah, itu disampaikan oleh siapa teman-teman dari narasi berita itu? Itu disampaikan oleh pengacaranya Denada. Nah, ini nih. Mbak Denada itu tidak pernah tidak mengakui Reza sebagai anak itu. Jadi penggugat ini apa yang diminta itu tidak sesuai yang diomongkan di podcast, hanya minta pengakuan. Nggak sesuai, oke. Bisa saya buktikan ya. Bisa dibuktikan. Dalam gugatan itu dimintakan beberapa kan, pengakuan masalah 7M ini intinya. Di resume mediasinya itu penggugat tetap minta 7M. Jadi tidak ngomong di podcast kan ngomong hanya minta pengakuan saja sebagai anak. Tidak semua itu. Saya pikir kayak drama 7M lama-lama. Mbak Denada ini bukan sekedar diakui atau tidak masalah ya Pak. Reza ini bukan sekedar diakui atau gimana ya sebagai anak ya. Bahkan dibiayai, difasilitasi, disekolahkan. Namun kok tiba-tiba ada gugatan ini juga aneh. Selama ini Denada sempat membiayai dan mensekolahkan Pak? Mulai kecil Mas. Apa ada perbedaan antara anaknya Mbak Denada yang kedua ini dengan Reza sendiri Bang? Mungkin bisa dibantu diperjelas. Yang beda yang mana Mbak? Sama-sama dikasih kasih sayang, sama-sama dikasih fasilitas. Sama. Yang jelas Reza ini dibiayai, difasilitasi, semua ada. Kasih mobil. Bang, berarti Bang kalau misalnya Denada Abang bilang membiayai Bang, berarti artinya kan dia mengakui Bang secara langsung kalau Reza itu anaknya Bang.
Bukan hanya diakui, Mas, masalah dibiayai, difasilitasi, disekolahkan. Mbak Denada itu tidak pernah tidak mengakui Resa sebagai anak itu. Saya tekankan ya. Berarti kan secara nggak langsung Mbak Denada mengakui kalau Resa itu anaknya ya Bang? Bukan hanya sekedar mengakui, Mas. Dibiayai, disekolahkan, dikasih kasih sayang. Ya karena jaraknya jauh, mungkin tidak setiap hari, kan hanya gitu aja kok. Fasilitas juga dikasih. Iya berarti intinya secara nggak langsung mengakui ya Bang? Iya kan tak bilang, bukan hanya sekedar mengakui. Oh iya, oke. Lihat, ya, sampai wartawan itu kayak bertanya berkali-kali. Soalnya emang kalau Denada ya, itu mengakui satu. Instagramnya aja kita udah bisa lihat bahwa ada perbedaan di sini ya, perlakuan. Di sini ada tulisan Aisyah Arum, teman-teman. Cuman satu anak. Kalau kita artiin ibu dari Aisyah Arum. Jadi anak yang diakui ya cuma Aisyah Arum aja, teman-teman. Di situ udah jelas tuh, udah terbantahkan dari pernyataan lawyernya sendiri kalau bukti dari netizen ya, teman-teman. Nih lihat, kalau di Instagramnya saja foto-fotonya itu foto sama dengan anak perempuannya ya, bukan Resa ya. Cengangkan nih Sobat Krit, mengingat Denada selama ini hanya diketahui memiliki satu orang anak perempuan bernama Aisyah. Dengan kemunculannya ke hadapan publik nih Sobat Krit, Resa juga menggugat Denada dengan uang sejumlah 7 miliar rupiah. Oke, lihat ya poinnya di situ bahwa kita sebagai netizen jet cuma tahu Denada punya satu anak, kok bilangnya pengakuannya sama gitu. Kalau udah tidak diakui ya itu udah terbantahkan gak sih? Ya, kita lihat respon dari netizen soal setelah pengacaranya bilang di media seperti itu ya. Nih. Mbak Denada itu tidak pernah tidak mengakui Resa sebagai anak itu. Tidak pernah tidak mengakui itu sama nggak ya Pak pengacara? Artinya dengan selalu mengakui. Nah pertanyaannya di mana ya, kapan ya Mbak Denada ini pernah mengeluarkan statement kalau dia itu mengakui Resa sebagai anak kandungnya, seperti halnya dia mengakui Aisyah itu anak kandungnya. Ini pertanyaan loh Pak pengacara dari netizen, karena kan udah viral nih. Padahal sebenarnya indah banget ya Pak kalau pengakuan itu adalah berupa satu pelukan hangat dari seorang ibu kepada anak kandungnya. Tapi mungkin that's too much to ask. Terlalu berlebihankah untuk meminta sebuah pelukan dari seorang ibu kandung kepada anak kandung? Gimana Mbak Denada? Terlalu berat ya untuk melakukannya. Satu pelukan, satu ucapan, satu pengakuan buat anak kandung. Ya pada intinya akhirnya pihak pengacaranya daripada Resa juga mengucapkan bahwa mediasi gagal dan mau tidak mau akhirnya ini akan dibawa kepada persidangan. Dan mereka sudah menyiapkan semua bukti-bukti untuk membantah pernyataan pembiayaan selama sekolah dan pemberian mobil dan semuanya. Katanya sudah ada bukti-bukti untuk membantah semua pernyataan tersebut. Jadi konsisten ya semua yang dikatakan di podcastnya Densu dengan pernyataan terakhir daripada pengacara Resa. Jadi sangat disayangkan kalau mediasi ini harus gagal dan tidak ada perdamaian sampai di titik ini. Tapi kita nggak tahu ke depan, semoga ada seorang ibu yang bisa merendahkan hatinya untuk memeluk anaknya dan mengakuinya di depan publik. Harusnya sebelum viral, Dena sudah memperkenalkan putranya ke publik. Ini anak saya yang dulu lahir waktu saya masih remaja. Saya baru bisa memperkenalkannya sekarang karena bla bla bla. Kan bisa. Netizen aja lebih pinter ya. Ini strategi media seperti itu ya. Nah itu baru mengakui ya, bukan pengakuannya dari pengacaranya. Nggak ada nih kita ngelihat klarifikasi langsung ya, secara langsung Denadanya gitu. Kalau kata netizen juga nih nyindir Denada cuma takut ngeluarin 7M ya. Ya kalau emang dia mengakui kalau Resa itu anaknya harusnya ngeluarin 7M dengan gaya hedonnya Denada sih ya udah kasih aja terus. Ya udah kalau emang Denada tidak mau ngaku ya udah, karena kan si Resa ada tuntutan tuh di situ kan, karena tidak membiayai hidupnya gitu, dan akhirnya minta 7M. Apakah jangan-jangan Denada takut cuma ngeluarin 7M? Aku malah makin curiga ya. Sepakat banget sama statement Irfan Hakim soal kasus Denada. Kenapa anaknya Resa baru speak up sekarang? Kenapa? Kan hitungannya sudah bukan anak-anak lagi, itu kata Irfan Hakim. Dan saya sepakat banget, harusnya Resa sudah speak up saat 10 hari ketika ia ditawar-tawarin ke orang Sudah lain. hitungannya bukan anak-anak lagi dewasa. Nah, ketika
anak kenapa tidak diungkapnya dulu gitu, maksudnya kenapa baru sekarang gitu bang? Si Reza ini kan udah 24 tahun, udah dewasa. Kenapa baru speak up sekarang? Hah? Tak tolong keluarga. Mungkin menurut dia kali ya, harusnya waktu umur 10 hari gitu. Si Reza ini mengakui kalau dia diterlantarkan ibunya. Atau mungkin pas dalam kandungan. Ya mungkin kali ya. Harusnya ibunya yang mengakui dia, bukan si Rezanya. Hah? Tak tolong keluarga 24 tahun diterlantarkan. Hah? Pikir nggak pakai ini? Hah? Harusnya ibunya. Ya. Jangan mikir lagi si Reza yang harus minta pengakuan, ibunya dong yang mengakui. Ngerti gak sih? Paham gak sih? Si Reza... Oke, mungkin banyak yang mungkin kita garis bawahi, mungkin ada yang nggak paham lah ya tentang 10 hari itu. Kenapa di sini kalimat 10 hari terus berulang oleh netizen? Karena 10 hari itu waktu Reza dikasihkan ke orang lain, teman-teman ya. Dan pertanyaan Irfan Hakim itu bikin netizen kesel ya. Kok bisa-bisanya statement seperti itu? Lanjut lagi nih. Kalian geram nggak dengan berita bahwasanya Irfan Hakim itu seolah-olah membela Denada? Geram ya kan? banget. Dan lagi-lagi kata Irfan Hakim, itu kenapa nggak dari dulu? Kenapa baru diungkap sekarang? Dan Keselin lalu dia banget. bertanya lagi kepada Hotman Paris. Dia bilang gini, kan dia bilang mentelantarkan anak di masa kecil. Tapi kata Irfan Hakim, dia kan bukan anak kecil lagi, kan udah dewasa, berarti tidak menelantarkan. Dan kalian sudah lihat kan podcastnya sama Dini Sumargo, si Reza, kalian kayaknya tuh Irfan Hakim kayaknya seperti memojokkan si Reza, ya kan? Padahal netizen tuh udah simpati banget sama Reza, ya kan? Kira-kira menurut teman-teman, pantas gak seorang Irfan Hakim dia berbicara seperti itu? Nggak tahu gitu videonya itu, apakah videonya itu dipotong-potong, apakah seperti apa? Kita sebagai orang awam seperti ini, kenapa sih dia tidak mengungkap di waktu dulu? Itu tadi sama jawaban dengan Hotman Paris Taufia. Mungkin dulu tidak ada keberanian. Bahwasanya Reza saat ini mengungkap bahwasanya dia sebagai anaknya, tinggal pesan kepada Denada, kalau memang dia kamu lahirkan, kan pasti kamu tahu bahwasanya itu kamu melahirkan apa enggak. Kalau kamu benar melahirkan, akui saja. Tapi kalau kamu enggak, tidak pernah melahirkan, jangan diam. Akhirnya kan melebar kemana-mana. Sepertinya Reza ini tidak meminta apa-apa. Akuin, kalau mengiyah, dan peluk. Ya kan? Untung loh. Dia mau berbakti, dia mau meminta peluk kasih sayang oleh seorang ibu. Udahlah, kita punya salah, punya hilaf masa lalu. Pasti netizen, penonton akan memaafkan. Tapi ingat, kejujuran yang dibutuhkan. Lalu banyak juga yang bertanya, siapakah ayahnya? Udahlah ya. Kita tidak perlu mencari siapa ayahnya. Kita berharap kalau memang ada ayahnya, tolong kamu jangan diam aja, rangkul anaknya. Ingat, hidup itu sementara. Yang lama di akhirat. Dan itu akan dipertanggungjawabkan. Jadi sebelum kita ke akhirat, nih perbaikin dulu di dunia. Ibadahnya, yang mana kita yang harus bertanggung jawab terhadap anak kita, itu semua ada tanggung jawabnya. Oke, benar. Dan sebelum kita meninggal, mending kita tanggung jawab siapa anak kita. Makanya pesan buat anak-anak muda, jaga diri, jangan hidup bebas, ya kan? Jangan hidup bebas, dan kalian harus bertanggung jawab pada diri kita. Sebenarnya itu aib itu nggak sekarang, besok akan terungkap. Ya gimana teman-teman, dan Irfan Hakim pun udah minta maaf, klarifikasi kalau dia mungkin menjelaskan di situ, dia berstatement di situ sebelum podcastnya Densu muncul. Dan apakah ketika podcastnya Densu muncul itu bisa merubah pemikiran dari Irfan Hakim, teman-teman? Ya gimana menurut kalian? Aku undur diri dulu kalau salah kata, mohon dimaafkan. Dan aku sudah mengupdate
untuk kasus yang lagi viral banget ini dia. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa klik tombol subscribe biar tidak ketinggalan info yang sedang viral. See you, goodbye, bye bye. Subscribe guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.